Halo semuanya, apa kabar? Furi di sini hadir kembali. Video kali ini adalah series atau segmen terbaru di channel ini, guys. Jadi ini adalah segmen dimana gua bakal nyeritain cerita-cerita alias trivia gitu ya dari berbagai archetype dari kartu-kartu Yu-Gi-Oh. Dan ya, mengawali cerita atau trivianya, gua pilih Shiranui karena ini adalah salah satu archetype favorit gua, guys. Seperti yang gue bilang di video gue pas main pakai Shiranui di Duel Links ya. Dan oke, nggak pakai lama lagi, langsung mari kita mulai videonya. Sebelum ke cerita Shiranui-nya, ada baiknya gue perkenalkan dulu archetype-nya. Shiranui adalah archetype dengan atribut api dan bertipe zombie dengan defense 0. Diperkenalkan atau dirilis pertama kali untuk TCG di pack Breakers of Shadow. Sedangkan untuk Duel Links bisa dijumpai di mini box Soul of Resurrection. Sumber archetype Shiranui berasal dari fenomena hantu dari cerita rakyat Jepang Kyushu. Dan itulah mengapa atributnya api dan tipenya zombie, guys. Dari segi penampilan, monster Shiranui tampaknya adalah clan yang menempa, memberkati, dan menggunakan pedang yang dimiliki oleh roh untuk mendapatkan kekuatan roh. Mirip-mirip seperti di anime Shaman King. Jika kalian tahu anime Shaman King, nah, Shiranui seperti itu, guys. Dan uniknya Shiranui, tahukah kalian jika nama belakang dari semua Shiranui itu diawali dengan huruf S? Nah, jadi kan mereka ini adalah manusia yang menggunakan roh api tidak dikenal untuk mempersenjatai atau memperkuat pedang-pedang mereka. Lantas, untuk apa kekuatan itu? Jawabannya untuk melawan para Mayakashi, guys. By the way, ngomong-ngomong soal Mayakashi, stay tune ya. Nantikan trivia atau cerita Mayakashi di video selanjutnya. Kisah tragis Shiranui dimulai ratusan tahun yang lalu. Zaman dahulu terjadi perang rahasia antara manusia dan arwah gentayangan yang keji. Mereka akan muncul di tengah-tengah kegelapan dengan wujud siluman dan sihir. Mereka menyeret orang-orang tak bersalah ke tengah hutan, dan orang yang tersesat atau terbawa oleh para siluman-siluman ini takkan bisa ditemukan atau didengar lagi keberadaannya, alias lenyap. Dan para siluman-siluman tersebut dikenal sebagai Mayakashi. Hanya ada satu grup atau klan yang mungkin bisa melawan para Mayakashi itu, dan mereka adalah Shiranui. Namun sayangnya, kenyataannya para Shiranui tidaklah punya kekuatan untuk setidaknya mengimbangi para Mayakashi, apalagi mengalahkan para Mayakashi. Karena notabene Shiranui hanya manusia biasa jika dibanding dengan Mayakashi yang siluman. Kengerian teror Mayakashi terus terjadi. Sampai pada suatu ketika, seorang prajurit Shiranui yang sedang berpatroli melihat kilapan cahaya biru di atas laut. Dengan sigap, prajurit tersebut menghunuskan pedangnya dan siap untuk bertarung mendekati cahaya biru tersebut. Alih-alih bertarung, api biru tersebut malah menari-nari mengitari sang prajurit dan dia berbisik, "Aku akan membantumu." Prajurit lalu mengulurkan tangannya, tapi cahaya biru tersebut lenyap seketika. Namun peristiwa tersebut pada akhirnya memberikan sang prajurit tekad kuat dan dia yakin bahwa dirinya telah diberkati oleh sang api tak dikenal tersebut, sehingga dia terus berlatih bela diri, teknik pedang, dan jurus pedang. Selama bertahun-tahun dengan bantuan kawan lainnya tentunya, dia akhirnya menetapkan atau membuat suatu teknik atau jurus dan terciptalah jurus Shiranui Style. Setelah itu semua, dia putuskan akan menuju hutan untuk mengakhiri para Mayakashi. Dengan tekad bulat dan semangat membara, akhirnya pertempuran panjang terjadi. Tapi pada akhirnya setelah lama bertempur, dia sadar bahwa kekuatannya belumlah mampu menandingi Mayakashi. Lantas dia terluka parah dan sekarat. Di kondisi hampir tewas, dia masih memegang erat pedang kesayangannya. Perlahan ketika kematian sepertinya akan mendatangi sang prajurit, api biru kecil mulai nampak dan muncul. Tampaknya api biru itu yang sama seperti yang dia lihat bertahun-tahun lalu. Seketika api tersebut menyelimuti badannya, dan dia merasakan bahwa jiwanya ditarik dan dibuat merasuk ke pedangnya. Alhasil, dua menjadi satu. Dia menyatu dengan pedangnya. Dan momen inilah tercipta Spectral Sword. Pedang sakral dan keramat ini pada akhirnya berhasil ditemukan Shiranui lainnya dan diwariskan turun-temurun, dan digunakan oleh para samurai Shiranui terbaik. Konflik ini terus berlalu, dan akhirnya Spectral Sword dipegang oleh samurai ini.
Dan sang samurai mengembangkan jurus sehingga terbentuklah Shiranui Style Reincarnation Formation yang memungkinkan sang arwah di pedang sakral tersebut bergabung dengan jiwanya sendiri. Dengan kekuatan itulah Shiranui berhasil membasmi banyak Mayakashi. Dan di salah satu pertempuran besar dengan bantuan dari para Spirit Master, akhirnya sang samurai berhasil menemukan jurus yang bernama The Samsara Formation yang memungkinkan sang roh mengambil alih penuh raga si samurai. Disitulah kemunculan Sansaga. Dengan Sansaga sebagai ujung tombak, para Shiranui berhasil membasmi hampir semua Mayakashi. Namun ternyata tersisa 2 Mayakashi yang berhasil lolos atau luput dari pembasmian. Bertahun-tahun lamanya, para Shiranui mencari keberadaan Mayakashi yang tersisa, namun tampaknya tidak berhasil menemukannya karena Mayakashi tersebut menyamar di balik sosok manusia alias berwujud manusia. Waktu terus berlalu dan sang samurai tampak menua dan melemah, tapi sang samurai memiliki murid. Sang samurai menyadari bahwa hidupnya tak akan lama lagi, sehingga dia memutuskan untuk melatih Squire dan mewarisi semua jurus dan ilmu yang ia miliki. Tak lama setelah ia resmi mewarisi pedangnya ke Squire, ia wafat. Sama seperti pendahulunya, berkat kekuatan api tak dikenal, roh sang samurai merasuk ke Spectral Sword. Jadi ada 2 arwah, yaitu samurai dan prajurit. Nah, peristiwa itulah yang menandai kemunculan Shiranui Spectral Sword Shade. Dengan berbekal segala ilmu dan jurus yang diajarkan masternya serta latihan keras sekian lama, akhirnya Squire menjelma menjadi penebas Mayakashi dan siap untuk membunuh atau membasmi Mayakashi terakhir yang masih bertahan. Akan tetapi, takdir itu selalu penuh putaran dan lika-liku. Seperti yang kalian lihat di awal, Shiranui Squire dan Yoko Mayakashi ternyata adalah sahabat baik. Kenyataan yang pahit tertuju ke Squire karena notabene harus membunuh sahabatnya sendiri yang ternyata Mayakashi. Suatu ketika, karena Squire sudah menjadi pemilik pedang keramat, si Ryoko bereaksi terhadap Squire. Namun karena persahabatan mereka, si Ryoko menimbulkan efek aneh, yakni si Ryoko terserap ke Spectral Sword Shade, dan lalu Squire pun berubah wujud menjadi Skill Saga Supremacy. Lantas gara-gara hal itu, Squire menyadari sosok Yoko yang sebenarnya. Akhirnya dengan berat hati, mereka berdua bertempur. Pertempuran panjang yang melelahkan dan menguras hati pun terjadi, sehingga pertempuran mereka menjadi sangat panjang dan tak ada yang mau mengakhiri satu sama lain. Padahal notabene kekuatan si Ryoko sebagian besar sudah merasuk ke pedang keramat Squire, dan Squire bisa dengan mudah memusnahkan Yoko. By the way, si Yoko ini adalah Mayakashi terkuat dari semua Mayakashi. Di tengah pertempuran mereka yang melelahkan dan menguras hati itu, muncullah satu lagi Mayakashi yang tersisa lainnya. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Yuki Onna. Lalu dia mencuri Spectral Sword Shade. Dengan jatuhnya pedang keramat berisi kekuatan roh leluhur Shiranui dan sihir Mayakashi terkuat ke tangan Yuki Onna, merubah Yuki Onna menjadi wujud yang baru. Yuki Onna di Absolute Zero Mayakashi. Dengan 2 kekuatan Shiranui dan Mayakashi di genggamannya, dia menghilang menuju kegelapan, menghilang ke dunia Mayakashi, dan mungkin bersiap untuk meluluh lantahkan dunia. Sayangnya kisah ini berakhir sampai di sini guys. Nah, itulah tadi guys trivia dari archetype Shiranui. Semoga kalian suka sama videonya. Seperti biasa, nama gua Fury. Terima kasih udah nonton. Dan jangan ragu buat subscribe. Bye bye.